Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Elas Putri dengan NIM 602022020007 Prodi Ekonomi Syariah 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perilaku muslim dalam penetapan harga, di mana dalam perilaku muslim dalam penetapan harga terdapat 5 poin. Yang pertama itu komoditas halal, kedua penetapan harga dalam Islam, yang ketiga pasar dalam Islam, keempat perilaku muslim pada permintaan dan penawaran, dan yang terakhir itu distorsi pada harga keseimbangan muslim. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai komoditas halal, bahwa komoditas atau barang yang bisa ditransaksikan atau sebagai sarana konsumsi dan produksi, yaitu objek atau jasa yang halal, yang memiliki nilai ekonomis yang bisa digunakan untuk mewujudkan maslahah, manfaat fisik dan non-fisik. Objek adalah benda-benda yang berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang dapat digunakan untuk mewujudkan maslahah. Sedangkan jasa adalah suatu barang yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang dapat digunakan untuk mewujudkan maslahah. Jadi, barang dan jasa itu merupakan alat atau sarana yang memiliki nilai ekonomis yang dapat digunakan untuk mewujudkan maslahah. Barang sebagai sarana dalam mewujudkan maslahah dapat dibedakan berdasarkan cara memperolehnya, kegunaan dalam hubungannya dengan barang yang lain, ataupun dengan cara proses produksinya. Baik, pertama berdasarkan dengan cara memperolehnya, yang terdiri dari barang bebas dan barang ekonomi. Yang kedua yaitu berdasarkan kegunaan dalam hubungannya dengan barang yang lainnya, terdiri dari barang substitusi dan barang komplementer. Yang ketiga itu berdasarkan proses produksinya, yang terdiri dari barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Selanjutnya yang kedua yaitu penetapan harga dalam Islam. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu harga. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Istilah harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk, barang, atau jasa. Kaitannya dengan Islam, bahwa harga tersebut terbentuk secara alami, yakni terbentuk melalui permintaan dan penawaran dalam rangka untuk mewujudkan maslahah. Penetapan harga dalam Islam berdasarkan sunnatullah atau berjalan secara alami sesuai kondisi pasar tanpa penentuan dari kekuasaan manusia. Jika demikian adanya, maka penentuan harga yang menimbulkan ketidakseimbangan pada pasar berarti akan menimbulkan kerugian bagi pembeli atau penjual. Ini adalah suatu kezaliman, oleh karena itu, harga harus sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar. Artinya, harga barang tidak boleh ditetapkan oleh pemerintah, karena ketentuan harga tergantung pada interaksi permintaan dan penawaran. Namun demikian, Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga bila para produsen atau penjual melakukan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen. Perilaku muslim dalam penetapan harga adalah perilaku pasar, yakni berdasarkan pada permintaan dan penawaran selama tidak terjadi kecurangan dan dalam rangka untuk mewujudkan maslahah. Pada kondisi seperti ini, seorang muslim tidak dapat mempengaruhi harga karena harga yang terbentuk di pasar benar-benar merupakan hasil tarik-menarik antara permintaan dan penawaran. Harga yang terbentuk melalui pertemuan antara permintaan dan penawaran, yakni jumlah yang sama atau yang diminta dengan jumlah yang ditawarkan selama tidak terjadi kecurangan dan mengandung maslahah atau manfaat fisik dan non-fisik, disebut dengan harga keseimbangan muslim. Baik, poin ketiga itu mengenai pasar dalam Islam. Sebuah pasar muncul lebih atau kurang spontan atau sengaja dibangun oleh interaksi manusia untuk memungkinkan pertukaran hak atau kepemilikan jasa dan barang.
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang di Madinah, yang pertama dibangun adalah masjid. Kemudian berikutnya adalah pasar bagi kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan melalui tindakan nyata bahwa pasar harus dapat digunakan secara bebas oleh semua orang tanpa ada pembagian-pembagian, tidak ada pajak, retribusi, atau bahkan uang sewa. Dalam Islam itu, membangun pasar sama pentingnya dengan membangun masjid. Perlakuannya pun hampir sama, yaitu tidak boleh mengambil untung atau sewa dari kaum muslimin yang ingin memanfaatkannya. Pembiayaan pasar sama dengan pembiayaan masjid, yaitu dari wakaf, infak, dan sedekah. Jika demikian adanya, maka pasar itu merupakan landasan perniagaan dalam Islam. Karena itu, pasar bagi umat Islam adalah sebagai sarana dalam memfasilitasi perdagangan dan juga sebagai sarana distribusi dan alokasi sumber daya untuk mewujudkan maslahah. Jadi, pasar dalam Islam adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa, dan informasi dalam rangka untuk mewujudkan maslahah. Selanjutnya pada poin keempat yaitu perilaku muslim pada permintaan dan penawaran. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa harga dalam Islam terbentuk secara alami, yaitu terbentuk melalui kekuatan permintaan dan penawaran dalam rangka untuk mewujudkan maslahah. Namun, perlu ditegaskan di sini bahwa standar perilaku muslim itu berdasarkan pada ajaran Islam. Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri, misalnya berbicara, bekerja, berdagang, dan sebagainya. Jadi standar perilaku muslim itu adalah tindakan dan aktivitas muslim yang berdasarkan pada ajaran Islam. Dari sini dapat dikiaskan bahwa standar perilaku muslim dalam permintaan dan penawaran harus berdasarkan pada ajaran Islam. Yang pertama, perilaku permintaan muslim. Transaksi yang harus dilakukan terhadap harta orang lain dengan jalan perniagaan adalah dasar dan saling ridho, yakni dilakukan atas dasar pilihan bukan paksaan. Salah satu bentuk perniagaan yang paling lazim dilakukan adalah jual beli, yakni jual beli yang mabrur. Jual beli adalah pertukaran antara barang dan barang atau barang dengan uang dengan jalan yang melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak. Namun perlu dipahami bahwa jual beli itu dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan rukun-rukunnya, yaitu terdiri dari 4 rukun. Yang pertama yaitu penjual dan pembeli, yang kedua benda yang dijual, yang ketiga alat tukar yang sah atau uang, yang keempat ijab dan qabul. Permintaan muslim terhadap suatu barang dan jasa maka dapat dinyatakan dengan jika harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang diminta konsumen atau pembeli muslim akan menurun. Demikian pula sebaliknya. Selama kandungan masalah pada barang tersebut dan faktor lain tidak berubah, dengan demikian permintaan muslim adalah permintaan terhadap sejumlah barang atau jasa tertentu yang dapat memberikan maslahah pada berbagai tingkatan harga dan pada waktu tertentu. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan muslim terhadap diturunkan dari rukun-rukun dan juga syarat-syarat jual beli yang sebagaimana dijelaskan sebelumnya, yaitu terdiri dari 3 faktor utama, yaitu faktor eksternal, yang kedua faktor internal, dan yang ketiga yaitu maslahah sebagai variabel moderating. Faktor eksternal yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lainnya, perkiraan masa depan, dan lain-lain. Sedangkan faktor internal itu seperti pendapatan, selera, dan lain-lain, dan maslahah yaitu terdiri dari manfaat fisik dan non-fisik atau barokah dan pahala. Manfaat non-fisik itu tidak dapat diobservasi karena tidak memiliki wujud material, akan tetapi diyakini bahwa ia ada dan biasa mempengaruhi jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen atau pembeli muslim yang peduli terhadap kehadiran maslahah. Karena itu nilainya diasumsikan lebih dari 1. Yang kedua, perilaku penawaran muslim. Penawaran muslim terhadap suatu barang dan jasa maka dapat dinyatakan seperti ini. Jika harga suatu barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada produsen atau penjual muslim akan meningkat pula. Demikian pula sebaliknya. Selama kandungan maslahah pada barang tersebut dan faktor lainnya tidak berubah, dengan demikian
Penawaran muslim adalah penawaran sejumlah barang atau jasa tertentu yang dapat memberikan maslahah pada berbagai tingkatan harga dan pada waktu tertentu. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran muslim tersebut juga dapat diturunkan dari rukun-rukun dan juga syarat-syarat jual beli seperti yang jelaskan sebelumnya, yaitu yang terdiri dari 3 faktor utama. Yang pertama itu faktor langsung, yang kedua faktor tidak langsung, yang ketiga maslahah sebagai variabel moderating. Faktor langsung seperti harga kekuatan, biaya produksi, dan lain-lain, sedangkan faktor tidak langsung yaitu ketersediaan input, teknologi, dan lain-lain. Dan yang ke maslahah yaitu terdiri dari manfaat fisik dan non-fisik atau barakah dan pahala. Seperti yang diungkapkan sebelumnya bahwa manfaat non-fisik ini tidak dapat diobservasikan karena tidak memiliki wujud material, akan tetapi diyakini bahwa ia ada dan biasa mempengaruhi jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen atau pembeli muslim yang peduli terhadap kehadiran maslahat, karena itu nilainya diasumsikan lebih besar dari 1. Baik, poin terakhir itu mengenai distorsi pada harga keseimbangan muslim. Distorsi yang mengganggu HKM terdiri dari 2, yaitu distorsi yang disengaja atau manipulasi pasar, dan yang tidak disengaja itu bencana alam. Distorsi yang disengaja antara lain, yang pertama itu rekayasa dalam permintaan muslim, yang kedua rekayasa dalam penawaran muslim, yang ketiga tadlis, dan yang keempat takrir. Sedangkan yang tidak disengaja yaitu keadaan darurat, misalnya harga bahan pangan sangat mahal karena bencana alam dan lain-lain. Jika kelima hal ini terjadi, maka harga keseimbangan muslim atau HKM tidak bisa bertahan lama karena terganggu. Karena itu, Islam membolehkan dilakukan intervensi harga karena 5 hal tersebut. Yang pertama itu manipulasi pasar dan gangguan alam. Yang kedua yaitu rekayasa dalam permintaan muslim. Rekayasa dalam permintaan muslim juga disebutkan dengan bait najasi, yaitu permintaan palsu yang diciptakan oleh produsen atau pembeli bahwa banyak permintaan pada produk atau barang yang ditawarkan atau yang dijualkan, lalu harganya yang dinaikkan. Yang B itu rekayasa dalam penawaran muslim. Rekayasa dalam penawaran muslim terdiri dari 2, yaitu iktikar dan talaki rukban. Iktikar adalah menjual barang lebih sedikit dengan menahan nilainya untuk harga yang lebih tinggi dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Sedangkan talaki rukban adalah mencegah masuknya barang ke pasar dan juga mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Yang ketiga itu tadlis, pasar yang ideal menurut Islam. Apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang akan diperjualbelikan, jika salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan yang disebut dengan tadlis. Yang kedua itu takhrir. Dalam situasi yang tidak pasti, ada lebih dari satu hasil atau kejadian yang akan muncul dengan probabilitas yang berbeda-beda. Hal ini disebut dengan takhrir. Yang keitu bencana alam. Bencana alam adalah suatu peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, erupsi gunung Merapi, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan lain-lain. Bencana alam menimbulkan banyak kerugian materi pada masyarakat yang tinggal di daerah yang terkena bencana alam tersebut. Efek dari kerugian materi tersebut adalah meningkatkan jumlah permintaan barang untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Karena jumlah permintaan meningkat sementara jumlah barang-barang yang tersedia tetap, maka harga barang-barang akan naik. Yang kedua yaitu pengendalian harga. Dalam Islam ditentukan oleh penyebabnya. Mengutip pendapat Ibnu Taimiyah Karim mengatakan bahwa jika penyebabnya adalah perubahan pada permintaan dan penawaran, maka pengendaliannya dilakukan melalui intervensi pasar, sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi pada permintaan dan penawaran, maka pengendaliannya dilakukan dengan menghilangkan distorsi tersebut. Baik, itulah penjelasan dari saya. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui perilaku muslim dalam penetapan harga? Buat yang sudah nonton dari awal, boleh dong untuk like, share, dan subscribe channel saya.
Saya Ella Seputri dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.